Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini kita mau buat jajanan tradisional dengan menggunakan daun pisang. Dan ini cocok banget untuk menu takjil buka puasa ya. Untuk resep yang pertama ada lemper isi abon. Resep yang kedua ada ketan sagu mutiara. Resep yang ketiga ada mendut ataupun bugisan. Langsung aja ke bahan dan prosesnya teman-teman. Di sini sudah ada 2 kilo beras ketan yang sudah kita rendam selama 1 malam. Selanjutnya ini akan kita kukus. Kemudian ini akan kita kukus sekitar 20-30 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang ya teman-teman. Kemudian di sini kita siapkan santan kelapa sekitar 3 gelas. Untuk santannya kita gunakan santan kental biar lebih gurih. Kemudian ini akan kita masak di atas kompor. Lalu kita masukkan 3 lembar daun salam. Ini kita masak sampai kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh garam biar rasanya itu lebih enak dan lebih gurih. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan kompornya. Nah, ini adalah hasil ketan yang sudah kita masak tadi. Ini emang sedikit keras, emang setengah matang ya teman-teman. Lalu ini akan kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian ketannya kita siram dengan santan yang sudah kita masak tadi. Ini kita aduk ketan dan santannya sedikit demi sedikit dulu biar lebih gampang. Teman-teman harus pastikan ketannya ini sudah tercampur dengan santannya merata. Dan pastikan ketannya tuh tidak ada yang menggumpal lagi ya teman-teman. Setelah santannya tercampur merata dengan ketannya, selanjutnya ini akan kita kukus kembali kira-kira sekitar 15-20 menit. Ini adalah hasil ketan yang sudah kita kukus kembali. Hasilnya itu lebih matang dan juga lebih lembut ataupun lebih empuk. Nah, di sini sudah ada abon sapi yang sudah kita campur dengan sedikit serundeng kelapa. Kemudian kita akan bentuk lempernya. Di sini sudah ada kantong plastik. Kemudian kita ambil setengah centong ketan. Kemudian ini akan kita remat-remat seperti ini supaya lebih lembut dan dia lebih menyatu ataupun lebih lengket. Lalu kita lebarkan ketannya seperti ini, kemudian kita isi dengan abon sapi. Kalau sudah langsung kita rekatkan, lalu kita gulung-gulung atau kita bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dibentuk, langsung aja ini kita bungkus dengan daun pisang. Sebelumnya daun pisangnya harus dilayuykan dulu ya teman-teman, biar lebih mudah pada saat dibungkus. Kemudian kita bungkus ketannya seperti ini. Ini kita bungkus memanjang seperti ini. Lalu di ujungnya kita lipat. Kemudian ini kita tusuk dengan lidi yang sudah kita potong. Untuk lidinya ini kita patahkan seperti ini tapi tidak sampai putus ya teman-teman. Lalu ini kita tusukkan ke daun pisangnya supaya dia mengunci ketan di dalamnya. Nah, kita lakukan hal yang sama di sisi ujungnya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini hasil lemper yang sudah kita bungkus. Di sini ada 2 macam. Nggak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita kukus kembali. Ini kita kukus sampai matang kira-kira 30 menitan. Nah, ini sudah matang, langsung aja kita angkat dari pengukusan dan ini siap untuk kita nikmati. Untuk satu resep ini kita menghasilkan sekitar 70 bungkus lemper ya teman-teman. Resep yang kedua ada ketan sagu mutiara. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya ya teman-teman. Di sini sudah ada 1/4 kilo ketan putih yang sudah kita rendam selama 1 malam. Dan ini sudah kita cuci ya teman-teman. Kalau sudah kita bersihkan, langsung aja ini akan kita kukus. Ini akan kita kukus sekitar 20-30 menit. Kemudian di sini sudah ada 9 bungkus sagu mutiara ataupun setara dengan 900 gram ya teman-teman. Selanjutnya kita akan panaskan air secukupnya. Kita masukkan atau kita rebus sagu mutiaranya. Ini kita rebus nggak perlu lama-lama, cukup sekitar 5 menit aja.
Dan ini sudah sekitar 5 menitan. Teksturnya seperti ini teman-teman. Airnya ini jangan langsung dibuang ya teman-teman. Kita rendam aja dulu sebentar supaya lebih tanak. Kemudian di sini sudah ada ketan yang kita kukus tadi. Nah, ini sudah 20 menitan dan ini sudah setengah matang ya teman-teman. Langsung aja ini akan kita keluarkan dari dandangnya dan ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu ketannya ini akan kita siram dengan air panas ataupun air mendidih. Kita masukkan air panasnya secukupnya aja, kira-kira sampai ketannya itu nggak ada yang menggumpal ataupun sudah tercampur dengan air ataupun buyar gitu ya teman-teman. Lalu ketan dan juga sagu mutiaranya langsung aja kita campurkan ya teman-teman. Sebelumnya sagu mutiaranya sudah kita rebus, jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah ada 2 buah kelapa yang sudah kita parut. Nah, ini kelapanya ukuran besar. Kemudian kita akan tambahkan sekitar 800 gram gula pasir. Maaf ya teman-teman, pada saat masukin gula pasirnya ke dalam kelapanya, ini nggak kerekam. Kemudian kita akan campurkan semua bahannya. Ada ketan, kelapa parut, gula, dan juga sagu mutiaranya. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh dites rasa ya teman-teman. Jika rasanya kurang manis, teman-teman boleh tambahkan gula pasirnya. Nah, di sini sudah ada daun pisang yang sudah kita layukan agar lebih mudah pada saat dilipat nanti. Lalu kita akan lipat segitiga seperti ini, lalu kita masukkan 2 sendok makan sagu mutiara ataupun ketan mutiaranya. Lalu kita lipat sisi kanan kirinya seperti ini. Nah, kalau kepanjangan teman-teman boleh potong ujungnya ataupun potong segitiga seperti ini. Lalu kita lipat dan kita selipkan ya teman-teman. Ini adalah hasil setelah kita bungkus. Selanjutnya ini akan kita kukus sampai matang sekitar 20-30 menit. Ini adalah hasil sagu mutiara yang sudah kita kukus sekitar 20 menitan. Daunnya itu sudah berubah ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita angkat dan ini siap kita sajikan. Nah, ini bentuknya cantik banget ya teman-teman, dan rasanya itu dijamin enak banget. Teman-teman jangan lupa untuk coba resepnya di rumah. Resep yang ketiga ada mendut ataupun bugisan. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya. Di sini saya sudah ada 200 gram gula aren ataupun gula merah yang sudah kita iris-iris halus. Kemudian saya juga ada jahe sekitar 2-3 cm. Selanjutnya kita sudah ada 1 buah kelapa parut muda. Dan ini adalah jahe yang sudah kita haluskan ya teman-teman. Langsung aja kita panaskan kuali ataupun wajan, lalu kita masukkan irisan gula merahnya. Lalu di sini saya akan tambahkan sedikit air untuk melarutkan si gula aren ini ya teman-teman. Kalau sudah larut seperti ini gula arennya, boleh kita masukkan jahe yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya kita masukkan kelapa yang sudah kita parut sebelumnya. Dan di sini saya akan aduk-aduk sebentar dan kita akan tambahkan sedikit garam ataupun seujung sendok garam supaya rasanya lebih gurih. Lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata dan warnanya tuh menjadi cantik dan merata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat adonan mendutnya. Di sini kita sudah siapkan setengah kilo tepung ketan. Kemudian di sini saya akan tambahkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu. Tujuan dari tepung terigu ini supaya tidak terlalu lengket ya teman-teman ketika dimakan ataupun digigit. Kemudian di sini saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu saya akan tambahkan sekitar 450 ml air matang. Ini kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, untuk hasil adonan mendutnya, ini adonannya seperti ini teman-teman. Dia tidak terlalu lembek ataupun terlalu keras. Cukup kita pegang, kalau sudah lembut itu tandanya sudah pas. Nah, di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah kita belah-belah kecil seperti ini. Kemudian kita akan olesin minyak goreng di atas daun pisangnya. Tujuannya biar nanti si adonan mendut ini tidak menempel di daun pisangnya dan mudah dibentuk. Kalau sudah kita olesin daun pisangnya, langsung aja kita bentuk ya teman-teman. Pertama-tama kita akan lipat ujung daun pisangnya seperti ini.
Lalu kita akan masukkan 1 sendok makan adonan mendutnya. Dan ini akan kita tekan-tekan seperti ini. Dan kita beri ruang di tengahnya untuk mengisi inti kelapa di dalamnya. Lalu kita masukkan inti kelapanya secukupnya. Lalu kita tutup si inti kelapa dengan adonan mendutnya ya teman-teman. Kalau sudah tertutup rapi seperti ini, langsung aja kita lipat sisihnya kanan kiri. Lalu kita lipat lagi ujungnya dan kita selipkan di sisi kanan kirinya tadi ya teman-teman, supaya daun pisangnya itu tidak mudah terbuka. Dan ini adalah hasil mendut yang sudah kita bungkus ya teman-teman. Dan ini sudah kita masukkan juga ke dalam dandang dan ini siap kita kukus. Langsung aja kita kukus mendutnya. Ini kita kukusnya sekitar 30 menit atau sampai daun pisangnya itu berubah warna ya teman-teman. Dan ini adalah hasil mendut yang sudah kita kukus sekitar 30 menit. Lalu kita akan buka sate teman-teman untuk melihat hasilnya. Oke teman-teman, ini sudah matang sempurna dan isiannya itu berlimpah dengan si inti kelapa.